Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1266. Apa maksudmu dengan ini? Chen Feng tampak terkejut. Dia pada dasarnya memahami sepenuhnya detail kematian ayahnya. Pada hari kelahirannya, Kaisar Surga mengumumkan bahwa Kaisar Surga adalah ayahnya, dan Ji Yuanyang melancarkan kudeta. Ji Yuanyang membunuh Kaisar Surga yang lama dan memimpin orang-orang untuk mengepung dan membunuh ayahnya untuk merebut takhta Kaisar Surga. Ibunya dan dia, yang masih dalam masa pertumbuhan, diantar keluar dari istana ilahi oleh keluarga Bai. Sekarang Tian Lao mengatakan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, yang membuatnya sedikit bingung. Tian Lao menghela nafas, semua yang kamu tahu benar, tetapi segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ada tangan hitam di balik layar. Jika tidak peduli seberapa kuat Ji Yuanyang, dia tidak akan bisa membunuh Kaisar tua dengan begitu mudahnya. Ayahmu, kamu tahu, pada saat itu ayahmu adalah yang terkuat di seluruh klan Ji. Tetapi semua detail masalah ini hanya dapat diberitahukan kepadamu setelah misimu selesai. Pertama-tama, saya datang ke sini untuk melindungi Anda. Kedua, waktunya belum tepat. Saya harap Anda dapat menstabilkan pikiran Anda, banyak tenang, dan membalas dendam 4 tahun kemudian. Tidak akan pernah ada kata terlambat. Setelah mendengarkan kata-kata Tian Lao, Chen Feng merasa sedikit gatal di hatinya. Sejujurnya, yang paling dia tidak suka adalah ketika orang lain mengatakan setengah dari apa yang mereka katakan. Namun orang di depannya adalah seorang lelaki tua yang sangat dia hormati. Jika Anda tidak menyukainya, Anda hanya bisa menahannya. Saya mengerti, Tian Lao. Dalam hal ini, saya bersedia menunggu. Ketika saya kembali dalam 4 tahun, saya akan membunuh Ji Yuanyang dan membalaskan dendam ayah saya. Adapun dalang di balik layar, begitu saya mengetahuinya, dia tidak akan pernah biarkan dia pergi. Kebencian membunuh ayah dan ibunya benar-benar tidak dapat didamaikan. Ayahnya meninggal secara tragis dan tubuhnya dijadikan mayat dewa. Ibuku melompat ke laut dan terpaksa mati. Masing-masing hal ini harus dipertanggungjawabkan bersama Ji Yuanyang. Oke. Segera setelah cederamu pulih, kami akan segera berangkat. Dalam 4 tahun, namamu akan menjadi Lei Yan. Apapun yang terjadi, identitasmu tidak dapat diungkapkan. Dan seluruh tim komando Senyan akan diserahkan untukmu. Di tanganmu. Kamu telah melatih mereka sebelumnya dan sudah akrab dengan mereka. Masa depan kerajaan naga dipercayakan kepadamu. Tian Lao berdiri dan menatap Chen Feng penuh harap dengan mata penuh antusias. Pada saat itu, hati Chen Feng juga berkobar dengan nyala api yang berkobar. Nyala api yang berkobar ini penuh dengan semangat untuk negara dan keluarga. Dia mengangkat tangan kanannya dengan susah payah, menahan rasa sakit dari lukanya, dan memberi hormat kepada Tian Lao dengan gemetar. Meskipun penghormatan militer ini tidak standar, namun tetap menyentuh. Mengangguk dengan gembira, Tian Lao perlahan meninggalkan taman. Dia dapat melihat bahwa semua pilihannya benar, dan Chen Feng adalah seorang pemuda yang dapat dipercaya. Di dunia ini, apakah belenggu klan kekaisaran dapat dihapuskan sepenuhnya mungkin bergantung pada Chen Feng. Qin De juga berdiri dan berkata kepada Chen Feng, Anda dapat yakin tentang masalah rumah tangga. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan melindungi semua orang yang Anda sayangi. Terima kasih, Tuan Qin. Chen Feng sangat bersyukur dengan janji dari dekan halaman nomor 6, ia merasa semakin lega. Segera, Su Liguo juga berdiri, wajah lamanya penuh dengan mata yang sungguh-sungguh, dan berkata kepada Chen Feng, Su Jing akan menyerahkan misi ini padamu. Saya memberitahu Tian Lao, Anda dapat memberitahu Su Jing identitas Anda. Lagi pula, kalian sangat akrab satu sama lain, dan kalian tidak bisa menyembunyikannya setelah kita bersama dalam waktu yang lama. Aku yakin kamu bisa mengendalikan situasi, jadi aku serahkan gadis ini padamu. Alasan kenapa misi ini bisa mencapai level S adalah karena penuh dengan bahaya. Jika bukan karena Chen Feng yang memimpin tim, dia tidak akan mengizinkan cucunya berpartisipasi dalam misi ini. Namun meski begitu, dia masih diliputi kekhawatiran. Baginya, cucunya adalah segalanya. Oleh karena itu, kami hanya dapat menaruh semua harapan kami pada Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya dan berjanji pada Su Liguo, Tuan Su, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak mengucapkan kata-kata ini, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi Su Jing. Bagaimanapun,
Dia sekarang adalah wanita saya. Begitu dia menyetujui seorang wanita, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk melindunginya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Itu bagus. Su Liguo mengangguk, akhirnya merasa lebih nyaman. Chen Feng, sejujurnya, saya merasa jauh lebih nyaman dengan Anda menemani saya menyelesaikan negosiasi dan pembangunan ladang minyak gabu. Mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini, dan gunakan kekuatan kita yang sedikit untuk mendorong pengembangan Longguo untuk lepas landas lagi. Hua Muzu sangat bersemangat, dan ketika dia mengatakan ini, hatinya sedikit bersemangat. Sejujurnya, misi ini penuh dengan bahaya sehingga banyak orang enggan untuk pergi. Pada awalnya, dia sangat khawatir, tetapi ketika dia mendengar bahwa Tian Lao mengatakan bahwa Chen Feng akan diatur untuk melindunginya, dia merasa lega. Hua Lao, ini kehormatanku. Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dari lubuk hatinya. Ketika dipastikan bahwa Hua Lao lah yang bergabung dengan Yan Lao untuk membantunya, dia selalu berterima kasih. Kali ini juga merupakan tanggung jawabnya yang tidak dapat disangkal untuk melindungi Hua Lao. Hua Lao berkata dengan gembira, kami dapat berangkat kapan saja dalam waktu 2 bulan. Sebelumnya, jika ada hal lain yang perlu kami lakukan, tanyakan saja. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan membantu Anda melakukannya. Di bawah tatapan semua orang, Chen Feng berkata, saya dapat pulih hingga 70% hingga 80% dalam waktu 1 bulan, dan saya dapat pergi kapan saja setelah itu. Sementara itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya punya untuk mengatakan bahwa jika ada, dalam sebulan, saya ingin mengambil cuti beberapa hari untuk berjalan-jalan dan melihat wanita-wanita itu sebelum pergi. Sebelum pergi, melihat wanita itu adalah hal yang paling meyakinkan. Sesuatu untuknya. Ini juga satu-satunya permintaannya. Ya, tapi kamu hanya bisa mengunjungi mereka sebagai Lei Yan, dan kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu. Qin De mengingatkan. Saya mengerti. Chen Feng tampak sedih dan menghela nafas. Hal yang paling menyakitkan adalah penyiksaan mental. Kematiannya merupakan siksaan mental terbesar bagi para wanita ini. Baginya, pemandangan di mana mereka tidak bisa bertemu satu sama lain seperti ini akan membuat orang putus asa. Keesokan harinya, tubuh Chen Feng pulih dengan cepat. Selain keterampilan medis Hippocrates yang luar biasa, rumput nyanyian dewa di tubuhnya sekali lagi memberikan efek yang mengejutkan. Setelah lebih dari setengah bulan, dia bisa berjalan. Sebulan kemudian, saya bisa bergerak bebas dan kondisi fisik saya pulih sekitar 80%. Pada hari ini, dia mengambil masker kulit manusia yang diberikan Qin De dan diam-diam memakainya. Melihat wajah dengan alis tajam di cermin, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, berpikir untuk menghabiskan 4 tahun seperti ini. Mulai sekarang, namanya Lei Yan. Di dunia ini, sebenarnya tidak ada orang seperti Chen Feng. Chen Feng, ayo pergi. Mobilnya ada di luar. Saatnya pergi ke departemen perang dan bertemu anggota timmu. Su Liguo memandang Chen Feng setelah menyamar dan berkata dengan sangat puas. Di permukaan, dia bahkan tidak tahu bahwa ini adalah kepura-puraan Chen Feng. Chen Feng dengan sengaja merendahkan suaranya dan mengubah timbre, lalu berdiri tegak dan memberi hormat kepada Su Liguo, laporkan kepada ketua, tidak ada Chen Feng di sini, hanya Lei Yan, kapten tim komando Shenyang. Su Liguo menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Chen Feng benar-benar aktor yang baik, dan dia dengan cepat mendapatkan peran tersebut. Dia mengangguk dan memerintahkan, Lei Yan, berangkat ke departemen perang. Ya, Chen Feng menegakkan tubuh dan berkata dengan suara bernada tinggi. Pada saat ini, semua rufianisme dalam dirinya lenyap. Hal ini memberikan kesan bahwa ia adalah seorang veteran yang memiliki jiwa kepahlawanan. Bab 1267. Mobil hijau tentara diparkir di taman bermain. Su Liguo dan Chen Feng keluar dari mobil satu demi satu, dan beberapa anggota tim komando Shenyang sudah berbaris. Pemimpin pasukan Wang juga berdiri di depan tim. Melapor kepada pemimpin, tim komando Shenyang telah berkumpul. Tolong berikan instruksi Anda. Pemimpin Wang Jun berlari ke arah Su Liguo, berdiri tegak, dan memberi hormat dengan hormat militer. Su Liguo mengangguk dan berjalan perlahan ke depan tim. Beberapa anggota tim komando Shenyang segera berdiri tegak. Setiap orang penuh energi dan vitalitas. Pada saat itu, wajah Su Liguo penuh dengan keagungan, dan dia berkata dengan sangat serius, saya datang hari ini hanya untuk memberi perintah. Dalam 10 hari, tim komando Shenyang akan pergi ke sebuah negara di Asia Barat untuk melakukan misi pengawalan pemimpin. Misi pengawalan ini, misinya tidak sesederhana itu.
Lingkungan yang Anda hadapi sangat kompleks dan penuh bahaya. Ini pertama kalinya Anda pergi ke luar negeri untuk menjalankan misi, dan misinya akan sangat lama, diperkirakan 4 tahun. Anda adalah Komando Senyan adalah pasukan khusus terbaik di Kerajaan Naga. Saya harap Anda akan mewarisi semangat para pendahulu Anda yang setia pada negara dan berani berkorban, dan berhasil menyelesaikan misi. Apakah kamu percaya diri? Ya. 5 anggota tim penuh percaya diri, tinggi dia berteriak, berjanjilah untuk menyelesaikan misi. Su Liguo mengangguk dan berkata, ini Kaptenmu Lei Yan. Kamu memiliki semuanya melihatnya dalam periode waktu ini. Lei Yan bertanggung jawab penuh atas misi pengawalan ini. Dia sebelumnya berpura-pura menjadi Chen Feng. Lei Yan membuka jalan bagi Lei Yan yang asli untuk muncul beberapa kali di Departemen Perang. Meskipun diumumkan bahwa Lei Yan adalah kaptennya, hal itu tidak memungkinkan Lei Yan melakukan kontak langsung dengan anggota tim Komando Senyan. Oleh karena itu, Kapten Lei Yan masih sangat asing dengan tim Komando Senyan. Chen Feng memandang kelima anggota tim. Setelah tidak bertemu dalam waktu singkat, kelima orang ini telah mengubah penampilan mereka. Arogansi masa lalu yang mementingkan diri sendiri telah hilang. Wajah setiap orang penuh dengan ketenangan dan pengekangan, tetapi ada juga sisi tersembunyi dari niat membunuh. Orang yang paling mengejutkannya adalah Su Jing. Meskipun Su Liguo memberitahunya bahwa dia bisa memberitahu Su Jing rahasia bahwa dia belum mati. Namun, hingga saat ini, rahasianya belum terungkap kepada Su Jing. Wajah Su Jing masih bersudut dan halus. Tapi mata dingin dan arogan yang memandang rendah segala sesuatu di masa lalu digantikan oleh kedalaman dan depresi. Terlihat mata Su Jing kehilangan cahayanya. Yang paling menyakitinya adalah rambut Su Jing hilang. Meskipun dia mengenakan topi, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Su Jing, yang memiliki rambut pendek, telah berubah total menjadi potongan rambut pendek. Dia melihat ke kejauhan dengan matanya yang penuh tekad, benar-benar menjadi seorang tomboy. Chen Feng merasa sangat tidak nyaman. Namun dia hanya bisa menahan seluruh emosinya di balik topeng kulit manusia. Semuanya di sini, istirahatlah. Selanjutnya, Chen Feng menguliahi tim Komando Senyan. Setelah ceramah, Su Liguo dan pemimpin tentara pergi. Sejak saat itu, Chen Feng berperan sebagai kapten yang tidak tersenyum. Namun, dia benar-benar menaklukkan beberapa anggota tim dengan kualitas militernya yang menakutkan. Setelah seharian berlatih keras, setiap anggota tim berkeringat deras. Setelah sekitar jam 10 malam, semuanya menjadi sunyi, tetapi Chen Feng datang ke arena pertarungan. Ruang pertarungan yang seharusnya sepi dengan sinyal mati dipenuhi dengan suara berderak. Dia membuka pintu dan menghadapi cahaya yang menyilaukan, melihat Su Jing di panggung pertarungan, melakukan serangkaian bajikuan yang mendominasi. Kini, ia tidak memakai topi dan memiliki rambut pendek sepanjang kuku, yang membuatnya benar-benar kehilangan feminitas sebagai seorang wanita. Mata yang tegas itu dingin dan dalam. Tetesan keringat mengalir di pipinya, dan akhirnya berkumpul di dagu lancipnya, menetes ke bawah. Jika bukan karena 2 titik tinggi di dadanya, orang berambut pendek yang menggunakan bajikuan dengan cara yang mendominasi pasti tidak akan dikenali sebagai seorang wanita. Namun kini Su Jing sepertinya tidak lagi peduli dengan citranya sendiri. Di panggung pertarungan, setiap gerakan dilakukan dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia sedang melepaskan tenaga. Mengapa? Pada saat ini, Su Jing tiba-tiba meraung. Dia tampak kesakitan dan memukul karung pasir dengan satu pukulan. Karung pasir yang berat itu terlempar langsung dari ring pertempuran olehnya. Dia terengah-engah, dan bayangan ilusi tampak muncul di depan matanya. Gambar virtualnya adalah Chen Feng, yang tersenyum seperti bajingan padanya. Dalam sekejap, jantungnya terasa seperti pisau, dan rasa sakit itu hampir membuatnya tercekik. Dalam hidup ini, aku hanya mencintai pria seperti itu. Namun, semuanya sia-sia. Dan mereka yang mencintai seekor elang tidak akan pernah bisa memiliki perasaan terhadap burung yang fana lagi. Jadi dia telah sepenuhnya menutup perasaannya. Tidak banyak alasannya, dan seringkali, tidak ada jawaban mengapa. Jika Anda ingin melampiaskan, saya dapat membantu Anda dengan beberapa gerakan. Chen Feng menutup pintu dari dalam dan berjalan perlahan ke panggung pertarungan. Dengan melompat, dia bergegas maju. Su Jing menenangkan napasnya dan berdiri tegak. Dia memutar matanya dan berkata kepada Chen Feng, "Maaf, Kapten, saya tidak tertarik." Matanya penuh dengan kekesalan, dan dia sedikit jijik karena penampilan Chen Feng telah mengganggu suasana hatinya. "Bajikuanmu lemah. Sebagai seorang wanita, kungfu yang mendominasi seperti itu tidak cocok untukmu."
Chen Feng berkata dengan ringan, sedikit provokatif. Su Jing, yang pada awalnya masih tertahan, tiba-tiba memiliki kemarahan di matanya. Dia berkata dengan nada yang sangat tidak ramah, dalam hal ini, saya bersedia bersaing dengan Kapten, sehingga saya bisa belajar dari trik cerdik Kapten. Chen Feng tersenyum pahit di dalam hatinya, semangat bersaing Su Jing masih begitu kuat. Setelah sedikit provokasi, saya ketagihan. Dia mundur beberapa langkah dan berkata kepada Su Jing, kemarilah dan gunakan gerakan terkuatmu. Baiklah, Kapten, tolong ajari aku. Su Jing, yang sedang marah, juga mundur beberapa langkah. Kemudian dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, meninju dengan tangan kanannya, dan menyerang Chen Feng dengan tinju Tianhuang. Melihat Su Jing yang menyerang ke arahnya dengan penuh amarah, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Chen Feng. Dia mengelak dan lolos dari pukulan Su Jing. Kemudian dia berbalik dan muncul di belakang Su Jing seperti hantu. Tepat ketika Su Jing terkejut, Chen Feng tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat Su Jing semakin ketakutan. Chen Feng memeluk pinggangnya dan mendorongnya ke dalam pelukannya. Dia bahkan menciumnya tanpa peringatan apapun saat dia jatuh. Kamu merasakan bibir hangat Chen Feng, mata Su Jing membelalak, dan dia memiliki keinginan untuk membunuh. Dia adalah wanita Chen Feng dan tidak boleh disentuh oleh pria lain. Tapi saat dia diliputi amarah dan ingin mengayunkan tinjunya untuk membunuh, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar bergema di telinganya. Chen Feng mengangkat bibirnya dan berkata dengan lembut, aku kembali. Suara familiar itu membuat seluruh tubuh Su Jing gemetar. Tidak salah lagi, suara ini adalah Chen Feng. Juga, perasaan familiar yang membuatnya tenggelam saat bibir mereka bertemu barusan pastinya adalah Chen Fang. Itu pamanmu. Dia memarahi dengan sedih. Dia melingkarkan tangannya di leher Chen Feng, mendorong kepala Chen Feng ke bawah, dan kemudian menciumnya dalam-dalam. Bab 1268. Cinta yang mendalam datang secara alami. Tempat pertarungan akhirnya berubah menjadi tempat gairah. Dan keduanya pun mengakhiri gairah mereka, dimulai dari ciuman dan langsung menuju pertarungan penuh gairah. Sementara itu, Chen Feng melepas masker kulit manusia. Lagi pula, membiarkan Su Jing melihat wajah Lei Yan memberinya ilusi selingkuh. Puncak tertinggi tubuh dan jiwa juga bisa tersesat. Tidak, ketika Chen Feng melepas topeng kulit manusia, Su Jing yang bersemangat menjadi gila. Dia melampiaskan semua rasa sakit dan kesedihan yang dia rasakan hari ini. Histeria membuat Chen Feng hampir tidak bisa menahan diri. Pertarungan lebih dari setengah jam akhirnya berakhir. Su Jing sedang berbaring di panggung pertarungan, kepalanya bersandar di pangkuan Chen Feng, matanya bingung. Baru saja, Chen Feng sudah menjelaskan keseluruhan cerita kepadanya dengan jelas. Saya tidak menyangka prosesnya akan begitu rumit. Saya merasa lebih baik, tetapi saya masih merasa sedikit menyesal. Menyesal rambutnya dipotong. Tidak peduli seberapa jantannya dia tetap seorang wanita. Sebagai seorang wanita, siapapun dia ingin meninggalkan citra sempurna di hadapan orang yang dicintainya. Penampilannya sekarang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Chen Feng sangat cerdas dan langsung memahami pikiran Su Jing, dan berkata sambil tersenyum, rambut akan tumbuh, dan penampilanmu sekarang memiliki temperamen yang unik. Aku sangat menyukainya. Cih, siapa yang membuatmu suka itu? Su Jing tiba-tiba duduk dan memutar matanya ke arah Chen Feng. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh di permukaan, sebenarnya dia sangat terharu di dalam. Karena Chen Feng tidak keberatan, dia secara alami merasa lega. Ngomong-ngomong, hanya kamu yang tahu kalau aku masih hidup. Masalah ini harus dirahasiakan untuk saat ini. Mulai sekarang, saat kita bersama, kamu harus bertindak baik dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun dan bersikap jujur. Chen Feng mengingatkan Su Jing bahwa alasan dia memberitahu Su Jing rahasia ini adalah karena dia khawatir Su Jing akan menyadarinya setelah lama bersama. Saat itu, saya takut gadis ini akan kehilangan kewaspadaan dan mengeksposnya. Daripada melakukan ini, lebih baik beritahu Su Jing terlebih dahulu dan perlakukan ini sebagai vaksinasi. Aku tahu, aku tidak akan mengenalimu setelah kamu keluar dari pintu ini. Su Jing berbalik dan menatap Chen Feng, berpura-pura menjadi kuat, tetapi sebenarnya dia merasa hampa di dalam. Tiba-tiba sebuah kalimat terlintas di benakku. Jarak terjauh di dunia bukanlah akhir dunia, tetapi kenyataan bahwa aku tepat di sebelahmu, tetapi aku tidak bisa mengatakan aku sangat mencintaimu. Chen Feng menghabiskan 3 hari berturut-turut melatih komando Senyan. Kasus nyata dari misi sebelumnya juga dijadikan pelajaran bagi kelima anggota tim,
agar kelima pemain berprestasi ini bisa merasakan sensasi pertarungan sebenarnya secepatnya. Dalam 3 hari terakhir, Su Jing tampil sangat baik. Dengan kata lain, aktingnya sangat bagus. Sorot matanya yang kabur dan dalam membuatnya tampak seperti dia masih dalam keadaan mabuk cinta. Chen Feng merasa lega, meninggalkan departemen perang, dan memulai perjalanan perpisahannya. Perhentian pertama adalah di Istana Raja Jin. Akhirnya, dia melihat Jiu Qiansui lagi dan Jin Yinyu. Ketika dia melihat mereka berdua, hati Chen Feng tidak bisa menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Jiu Qiansui, yang dulunya tak terkalahkan di dunia, kini harus duduk di kursi roda. Pesona masa lalu telah hilang, dan yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua yang semakin merosot. Saya mendengar dari Qin De sebelumnya bahwa Jiu Qian terluka parah dan merupakan keajaiban dia bisa selamat. Singkatnya, orang terkuat di kerajaan naga telah pensiun. Jin Yinyu mendorong Jiu Qiansui, berjalan ke sini dan melihat ke sana. Saat saya berjalan, saya selalu merasa tiba-tiba terpana. Setelah terpana juga akan ada kesedihan dan kesakitan. Setelah mengulangi proses ini, orang tersebut menjadi sangat kurus dan kehilangan energi sama sekali. Kematian Chen Feng benar-benar menguras jiwa dan raganya. Chen Feng memperhatikan sebentar lalu pergi, rasa sakit yang tak terkatakan membuatnya hampir pingsan. Namun, untuk semua emosi, seseorang hanya bisa memilih untuk bersabar. Hanya dengan cara ini kita bisa menunggu 4 tahun dan membuka masa depan yang lebih baik. Perhentian kedua adalah tempat Ning Xue. Ning Xue di perusahaan masih mendominasi seperti angin. Tubuh kecil itu meledak dengan energi yang sangat besar. Kelola perusahaan sebesar itu dengan tertib. Namun ketika saya sampai di rumah, saat saya membuka pintu, saya menangis dengan keras. Kesepian saat itu berubah menjadi keputusasaan terbesar di hati saya. Pahlawan di hatinya telah mati, dan satu-satunya harapannya untuk hidup telah hilang. Saat ini, dia seperti kapal pesiar di laut yang kehilangan mercusuarnya, mengambang tanpa arah. Malam gelap, laut dingin, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Chen Feng, yang bersembunyi di dalam kamar, memandang Ning Xue dan benar-benar ingin berjalan mendekat dan memanggil Xiao Xue. Namun rasa tercekik di hatinya membuat dia tidak bisa berbicara. Keesokan paginya, dia naik pesawat ke Tianfu. Lalu saya naik taksi dan sampai ke arena bawah tanah. Dengan keahliannya, dia dengan mudah membalikkan badan. Suatu kebetulan dia menyelinap ke rumah pertanian paling dalam dengan tenang, dan Luo Rongyan ada di dalam. Saya melihat Luo Rongyan duduk di ambang pintu, punggungnya yang montok dan anggun menggambar dua lengkungan sempurna, yang sangat indah. Dan temperamen seperti kaisar dapat dirasakan dengan sangat jelas bahkan jika Chen Feng berada di luar pintu. Dia berdiri di luar pintu dan melirik beberapa kali sebelum bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Luo Rongyan berbicara. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan kata, Chen Feng. Terutama kalimat terakhir, Chen Feng, apa yang harus saya lakukan jika kamu pergi? Chen Feng menghentikan langkahnya dan tertegun selama 3 detik. Setelah melihat Luo Rongyan, Chen Feng meninggalkan Tianfu. Tujuan berikutnya tentu saja adalah Qinxi. Dia pertama kali datang ke rumah sakit, khususnya menggaruk jari telunjuk kanannya, dan kemudian pergi ke departemen Liu Jingbai. Saat Liu Jingbai menatapnya, dia ketakutan. Dia belum pernah melihat mata redup seperti itu sebelumnya. Liu Jingbai di depannya seperti zombie berjalan, membalut lukanya secara mekanis. Pada saat itu, saya merasa menyalahkan diri sendiri dan bersalah, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah bertemu Liu Jingbai, Chen Feng datang ke klub tempat Ruan Qingqiu berada. Kami langsung menuju lantai atas dan mendengar semburan nada merdu di bawah tirai kasa yang tergantung tertiup angin. Aku tidak bisa menghentikannya, tentara itu seperti gunung, aku akan menunggumu kembali di kehidupan ini. Chen Feng sangat akrab dengan lagu dan lirik ini. Itu adalah lagu, Chan Put It Down, yang dinyanyikan Ruan Qingqiu sambil mengelus pipa ketika dia dan keluarga situ berkelahi di teater hari itu. Dia membuka tirai kasa dan melihat Ruan Qingqiu mengenakan congsam merah, memainkan piano dengan mata tertutup, benar-benar tenggelam dalam musik. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Chen Feng hendak pergi. Namun begitu lagunya mulai diputar, Ruan Qingqiu mulai menyanyikan lagu yang sama lagi. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ruan Qingqiu telah tenggelam dalam emosi tertentu dan tidak bisa keluar. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, dia tidak tahu sudah berapa kali Ruan Qingqiu menyanyikan lagu ini dalam beberapa hari ini. Mungkin harus dilakukan 100 kali, pada akhirnya yang tersisa hanyalah Zhang Xinyan.
Dia datang ke komunitas Linye dan menempelkan telinganya ke pintu, tetapi dia mendengar suara Wang Xinyao. Bibi, aku membuat nasi goreng telur hari ini, setidaknya kamu harus makan juga. Kamu sudah tidur seperti ini selama sebulan, tidak berangkat kerja, dan tidak makan banyak. Kalau terus begini, badanmu akan rusak, bangun dan makan. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Wang Xinyao. Benar saja, perempuan jalang bodoh ini adalah yang paling bodoh. Yang paling konyol dan penuh kasih sayang. Dia berbalik dan pergi, tidak berani menatap Zhang Xinyan. Aku hanya takut setelah melihatnya sekilas saja, mau tak mau aku mengatakan yang sebenarnya pada wanita konyol ini. Bab 1269. Setelah akhirnya menyelesaikan semua upacara perpisahan, Chen Feng akhirnya bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Namun saat kembali ke pesawat, dia merasa berat hati. Dia selalu memikirkan betapa berbudi luhur dan cakapnya dia, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak orang kepercayaan dalam hidup ini. Mungkinkah dia menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya? Dan kali ini dia memalsukan kematiannya, dia sekali lagi menegaskan cinta mendalam yang dimiliki gadis-gadis ini padanya. Cinta semacam ini telah menjadi kekuatan pendorong yang tidak terlihat. Yaitu membawa cintanya sampai akhir, 4 tahun kemudian, dia akan memberikan penjelasan yang paling sempurna kepada semua gadis. Kembali ke Yanjing lagi, Chen Feng tidak kembali ke departemen perang. Karena masih ada satu lagi tempat penting yang perlu kamu kunjungi. Dia datang ke puncak gunung terpencil dan memasuki kuil leluhur. Saat membuka pintu, tercium bau dupa dan lilin. Berjalan sampai ke ujung, ada sebuah rumah kayu dengan tugu peringatan di depannya. Saya tersinggung. Dia membungkuk ke tablet, berjalan ke sudut, dan memutar tablet kayu. Tiba-tiba, sebuah pintu rahasia muncul di bagian paling dalam. Masuklah ke pintu rahasia, dan pintu rahasia itu akan tertutup secara otomatis. Dalam sekejap, bagian dalamnya tiba-tiba terbuka, dan itu tampak seperti ruang rahasia yang besar. Saudara Chen. Pada saat ini, sebuah panggilan akrab terdengar dari kejauhan. Saya melihat Bai Xian berjalan keluar dari kegelapan di sudut, berlari ke pelukan Chen Feng. Xian. Chen Feng juga sangat bersemangat dan memeluk Bai Xian dengan erat. Sebelumnya, Bai Xian berada di rumah sakit dan setelah berhasil meyakinkan beberapa wanita lain, dia menghilang sepenuhnya. Tentu saja, itu hanya untuk menciptakan ilusi menghilang dari dunia. Bagaimanapun, binatang buas Jimeng yang itu belum mati, jika dia memiliki pikiran jahat lagi, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, hilangnya Bai Xian adalah hasil terbaik dan juga sejalan dengan situasi saat ini. Orang yang paling Anda cintai meninggal, dan wajar jika Anda menghilang dari dunia dalam keputusasaan. Tapi setelah menghilang, kemana kamu akan pergi? Tidak, ketika periode 8 hari tiba, setelah Bai Xing, Ji Huanmeng dan Pei Nujiao keluar dari kamar gelap Gua Leyin, Bai Xing memindahkan tubuh ibunya Pei Qingsu. Meskipun Xuan Lizu memiliki efek menjaga agar mayat tidak membusuk, ia tetap membutuhkan lingkungan tertutup tertentu. Tidak, Jin Yu membuka pintu kenyamanan dan menggunakan ruang rahasia aula leluhur Istana Pangeran Jin untuk menyimpan jenazah ibunya Pei Qingsu. Ruang rahasia ini terletak tepat di belakang balai leluhur candi leluhur dan berukuran sangat luas. Tidak membosankan tinggal lama di sini. Awalnya, Bai Xing ingin terus menjadi penjaga mausolem ibunya, tetapi karena Bai Xian tidak punya tempat tujuan dan ingin membantu Chen Feng menunjukkan rasa berbakti, dia mengambil inisiatif untuk mengambil alih tugas penting menjaga mausolem. Bai Xing masih ragu pada awalnya, lagi pula, sangat menyakitkan tinggal di ruangan gelap ini untuk waktu yang lama. Dia hanya takut Bai Xian tidak bisa bertahan. Tapi Bai Xian meminta berkali-kali, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya menyetujui masalah tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa setiap awal bulan mulai sekarang, dia akan memberikan hadiah kepada Bai Xian dan memenuhi tugasnya sebagai penjaga mausolem. Pada titik ini, Bai Xian menghilang dari dunia. Setelah aula leluhur di rumah Pangeran Jin, ia menjadi penjaga makam ibu Chen Feng, Pei Qingsu. Xian, aku minta maaf padamu. Sebenarnya, kamu tidak harus tinggal di sini selama 4 tahun. Chen Feng merasa sangat kasihan pada Bai Xian. Sungguh salah membiarkan Bai Xian tinggal di tempat yang gelap selama ini. 4 tahun. Tidak, Saudara Chen, kamu tidak boleh mengatakan itu. Bai Xian dengan cepat menyela Chen Feng, mengedipkan matanya dan berkata, ini semua atas kemauanku sendiri, dan itu juga sesuatu yang dengan senang hati aku lakukan. Dunia luar meskipun itu luar biasa, bagiku itu membosankan. Tinggal di sini sangat tenang dan murni.
Itu juga tugasku untuk melindungi bibimu untukmu. Karena kamu bukan hanya orang yang paling aku cintai, kamu bibiku dan aku masih menjadi wali keluarga baikku. Sempurna sekali tanggung jawab ini dilimpahkan kepadaku dari kakek Bai Xing. Chen Feng terharu saat mendengar ini dan kembali memeluk Bai Xian erat-erat. Orang yang paling dia kasihani adalah Bai Xian, namun pada akhirnya, dia harus meminta Bai Xian untuk menjaga makam ibunya, yang justru membuatnya semakin merasa bersalah. Setelah keduanya memiliki kelembutan yang sederhana, Chen Feng datang ke peti mati tempat ibunya berada. Pada saat itu, dia, seorang pria jantan, tidak bisa menahan emosinya. Kemudian dengan suara pop, dia berlutut di depan peti mati ibunya. "Bu!" panggilnya lirih sambil memandangi ibunya yang tertidur lelap di peti mati, seluruh tubuhnya gemetar. "Saya akhirnya tahu siapa orang tua saya, tetapi saya juga mengetahui kisah yang sangat menyedihkan." Protagonis cerita ini adalah keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Ayahnya dibunuh dan diubah menjadi mayat. Demi menyelamatkannya, ibunya terpaksa terjun ke laut. Dan dia, seorang yatim piatu, telah banyak menderita dalam hidupnya. Satu-satunya kenyamanan sekarang adalah aku bisa menatap wajah ibuku tanpa memutar otak untuk bermimpi. Aku bersumpah padamu, aku akan membalas dendam pada Ji Yuanyang dan membuat binatang tua ini membayar harga yang pantas dia terima. Tatapan tajam melintas di matanya, dan Chen Feng bersujud dengan keras di tanah. Setelah 4 tahun, klan kekaisaran harus dihancurkan. Pastinya. Alasan mengapa saya memutuskan untuk melakukan perpisahan terakhir saya di sini adalah untuk tinggal bersama ibu saya dan Bai Xian lebih lama. Tentu saja yang disebut lebih hanya 3 hari. Selama 3 hari terakhir, dia sesekali mengobrol dengan ibunya dan bercerita tentang pengalamannya selama ini. Dia menghilangkan beberapa hal berbahaya karena dia takut ibunya akan khawatir setelah mendengarnya. Dia belum pernah merasakan perasaan khawatir dan disalahkan oleh ibunya seumur hidupnya. Tapi saat ini, aku merasa sangat kehilangan. Bahkan sedikit saja sudah membuatnya hampir dipenuhi kebahagiaan. Dapat dikatakan bahwa ada pembicaraan tanpa akhir antara dia dan Bai Xian. Pengalaman dan perasaan mereka berdua mungkin tidak akan ada habisnya meski hanya berlangsung 3 bulan. "Saudara Chen, kamu harus kembali dengan selamat. Dalam 4 tahun, aku akan menunggumu menjemputku, menikah denganku, bepergian bersamamu, dan memberimu anak." Bai Xian berbaring telentang. Chen Feng dada dipenuhi kerinduan akan masa depan. Namun, dia sangat ketakutan di dalam. "Aku hanya takut semua khayalan dan penantian menjadi sia-sia." Chen Feng menunjukkan senyum percaya diri, menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan kembali dengan selamat. Ketika saya kembali dalam 4 tahun, saya akan menjadi raja dan mendominasi dunia." "Kamu?" Bai Xian tersenyum hangat. Sambil tersenyum, dia perlahan menutup matanya. Berbaring di pelukan Chen Feng, saya merasakan rasa aman yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Jadi, tak lama kemudian, dia tertidur. Dalam mimpi itu adalah upacara pernikahan akbar. Pahlawan wanitanya secara alami adalah dia, mengenakan gaun pengantin putih dan berdiri di panggung romantis. Sedangkan untuk protagonis laki-laki, Chen Feng, mengenakan jas, dia terlihat sangat tampan. Pada pagi hari keempat, Chen Feng diam-diam bangun pagi dan tidak membangunkan Bai Xian. Sebaliknya, dia mencium dahi Bai Xian dan berbisik kepada Bai Xian, "Tunggu sampai aku kembali." Kemudian, dia merapikan pakaiannya dan meninggalkan ruang rahasia. Saat dia pergi, Bai Xian tiba-tiba membuka matanya dan bergumam pelan, "Saudara Chen, aku akan selalu menunggumu." Bab 1270. Setelah meninggalkan aula leluhur di rumah Pangeran Jin, Chen Feng kembali ke Departemen Perang. Setelah sedikit penyesuaian, tibalah waktunya untuk berangkat. Pada hari itu, Hua Lao memimpin tim yang terdiri dari 10 orang dari Kerajaan Naga untuk memulai perjalanan ke sebuah negara di Asia Barat. Berita terus diputar, dan Tian Lao bahkan mengantarnya pergi secara pribadi. Negosiasi yang telah menarik perhatian dunia ini tidak hanya sangat penting bagi Kerajaan Naga, tetapi juga akan menentukan pola masa depan seluruh dunia. Dan negosiasi ini bahkan lebih merupakan perjuangan diplomatik yang rumit. Bahaya yang ada di dalamnya telah mencapai titik di mana bahaya tersebut berada di luar kendali dan sulit diukur. Tidak, Hua Lao dan partainya mengalami serangan teroris yang mengerikan segera setelah pesawat mereka mendarat. Situasi di tempat kejadian sangat berbahaya. Lebih dari selusin pria bersenjata langsung menyerang bandara. Untungnya, Chen Feng bereaksi cepat dan memimpin tim komando Senyan untuk mengusir para penyerang.
Dia bahkan melihat seorang pelaku bom bunuh diri yang berpura-pura menjadi pejalan kaki yang tidak bersalah dan menyelesaikan krisis tersebut. Ketika bom manusia meledak berkeping-keping, kelima anggota tim komando Shenyang terdiam beberapa saat. Meskipun kualitas militer mereka sangat kuat, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran berdarah yang sebenarnya. Agak mengejutkan. Terutama Su Jing, seorang gadis, pasti sedikit gugup saat melihat lengan dan tangannya patah. Untungnya, dia tahu bahwa Lei Yan adalah Chen Feng, jadi dia merasa lebih nyaman. Serangan ini hanyalah sebuah episode kecil dalam misi pengawalan. Ini hanyalah permulaan yang berbahaya. Selanjutnya, Hua Lao dan rombongannya mengalami segala macam kengerian. Serangkaian situasi berbahaya seperti pembunuhan, serangan teroris, dan keracunan muncul silih berganti. Waktu yang paling menakutkan adalah 1 hari dalam setahun kemudian. Pemerintah daerah dikalahkan oleh pemberontak, dan separuh negara berada dalam keadaan kacau dan anarki. Dan kelompok pemberontak ini dengan kejam menyerang kedutaan kerajaan naga. Pertempuran ini adalah pertempuran yang paling berbahaya. Terjadi hujan peluru dan misil. Jumlah orang di seberang sana bahkan ribuan. Namun pada akhirnya, komando Shenyang yang dipimpin oleh Chen Feng bertahan hingga akhir dan menang. Terutama Chen Feng yang berkali-kali menyerbu formasi musuh dan membunuh pemimpin lawan. Sangat efektif dalam memperlambat serangan lawan. Setelah pertempuran ini, Su Jing dan Cheng Mufang terluka. Cedera Su Jing sedikit lebih serius, meninggalkan bekas luka panjang di perutnya. Posisinya aneh, seperti tertinggal setelah operasi caesar. Pada saat inilah Chen Feng terkesan dengan semangat Su Jing. Sangat jarang seorang pejuang wanita bisa melakukan hal ini. Kemunduran keluarga Sentula, ditambah dengan intervensi militer terus-menerus dari keluarga Ogu yang menghasut negara M, membuat seluruh Asia Barat menjadi berantakan. Namun dalam lingkungan yang sulit seperti itu, negosiasi Hua Lao mencapai kemenangan total. Dia bahkan secara pribadi memimpin urusan eksploitasi ladang minyak dan membawa Longguo Manufacturing dan Longguo Construction ke ladang minyak Gabu. Butuh waktu 4 tahun bagi ladang minyak Gabu untuk akhirnya memproduksi barel minyak pertamanya. Selama 4 tahun tersebut, peristiwa besar di dunia, selain ladang minyak Gabu, adalah pemberitaan tewasnya berbagai klan kekaisaran. Tentu saja orang awam tidak bisa melihat berita seperti itu. Namun, insiden kematian tersebut terus menyebar liar di mulut keluarga-keluarga kelas dunia tersebut. Ada satu kejadian tertentu yang memberikan pukulan besar bagi keluarga Aogu. Konon seorang lelaki tua bernama Ji Rensuan masuk ke rumah keluarga Aogu sendirian. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menumpahkan darah seluruh istana. Di istana miskin, ada 7 keturunan langsung dari keluarga Aogu, 4 penjaga luar biasa, dan lebih dari 200 pelayan. Tapi begitu banyak orang yang berlumuran darah hanya karena Ji Rensuan. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada satu orang pun yang lolos hidup-hidup. Setelah mendengar kejadian itu, keluarga Dewatula merasakan tekanan dan memberikan kunci istana kekaisaran, situs suci klan Ji. Tak lama kemudian, keluarga Aogu yang enggan memerintahkan negara M untuk mengirimkan kapal induk untuk mendekati istana dewa. Tujuannya adalah menggunakan rudal untuk menghancurkan seluruh istana bawah tanah dan membunuh Ji Rensuan di pulau itu. Namun, beberapa kapal selam nuklir muncul di dekat kapal induk negara M. Setelah konfrontasi yang panjang, tidak ada pihak yang mengambil tindakan dan mundur. Karena sekali Anda melakukannya, akibatnya akan menjadi bencana. Artinya, pada hari yang sama, Ji Rensuan secara ajaib muncul di negara M dan memulai pembunuhan lainnya. Sekali lagi, dengan kekuatan satu orang, dia hampir menghancurkan area villa lain milik keluarga Aogu. Karena nyawa pemimpin klan terancam, keluarga Aogu mengambil kuncinya dan menghindari lebih banyak korban jiwa. Baru pada saat itulah keluarga Aogu mengetahui bahwa ketika mereka menyerang istana ilahi, Ji Rensuan tidak ada sama sekali. Dengan naga seperti itu yang terlihat, hampir tidak mungkin membunuh Ji Rensuan dengan kekerasan. Setelah itu, terjadi sesuatu yang membuat beberapa anggota klan kekaisaran putus asa. Pada akhirnya, keluarga suci tidak dapat menahan tekanan dan menyerahkan kuncinya kepada Ji Rensuan. Ji Rensuan, yang mendapatkan ketiga kunci tersebut, pergi langsung ke bank di Swiss dan membuka brankas bawah tanah. Namun di luar dugaan, begitu mereka memasuki lemari besi, terjadi ledakan dahsyat. Ternyata sudah ada yang memasang bom terlebih dahulu. Tujuannya jelas, yaitu untuk meledakkan Ji Rensuan. Harus dikatakan bahwa ini adalah jalan buntu. Namun, sesuatu yang sulit dipercaya semua orang akhirnya terjadi. Menghadapi ledakan yang begitu dekat, Ji Rensuan tidak hanya tidak mati,
tetapi juga mengeluarkan cambuk ajaib dari lemari besi. Ji Rensuan, yang menerima cambuk ilahi, menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Di tengah kepanikan beberapa keluarga besar, Ji Rensuan tidak melakukan balas dendam gila-gilaan, melainkan menghilang sama sekali. Saat ini, keluarga Aogu tidak lagi berani melakukan kesalahan. Bahkan soal ladang minyak gabu di kerajaan naga tidak lagi menimbulkan masalah. Seluruh dunia tampak jauh lebih tenang. Namun setahun kemudian, peristiwa besar lainnya terjadi, yang mengejutkan para pemimpin dunia. Klan Ji membangun platform tertinggi dengan emas di Pulau Luoshan. Luar biasa dan mewah. Emas murni dalam jumlah besar dikonsumsi, serta berbagai hiasan perhiasan emas dan perak. Diperkirakan secara kasar platform tertinggi yang terbuat dari emas ini saja sudah cukup untuk membeli sebuah negara berukuran sedang atau kecil. Saat platform tertinggi dibangun, Ji Rensuan muncul kembali. Dia mengirim surat undangan ke semua klan kekaisaran. Pada hari ke-10 bulan Oktober tahun itu, 4 klan kekaisaran berkumpul di Pulau Luoshan untuk memilih yang tertinggi. Klan kekaisaran yang datang untuk berpartisipasi akan dapat berbagi harta emas klan Ji. Adapun klan kekaisaran yang tidak datang untuk berpartisipasi, Ji Rensuan menjelaskan bahwa dia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Waktu terhenti, 4 tahun kemudian adalah Hari Anak. Dan di TV setiap rumah tangga di negeri naga, berita ini diputar. Waktu Yanjing, hari ini pukul 3 sore, tim ladang minyak yang dipimpin oleh Huamu Zhou tiba di Bandara Internasional Yanjing dengan pesawat khusus. Selama 4 tahun terakhir, tim ladang minyak yang dipimpin oleh Huamu Zhou telah mempromosikan koperasi tersebut. Eksploitasi ladang minyak gabu, yang akan mencadangkan sumber daya untuk negara kita. Di TV, ada adegan Huamu Zhou turun dari pesawat. Di depan kabin, seorang pria menjulurkan kepalanya dengan tatapan tajam. Dia tidak lain adalah Chen Feng yang menyamar sebagai Lei Yan. 4 tahun. Menyelesaikan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.